Pak Camat jual tomat. Cakep. Yang beli harus dihormat. Kalau ibu-ibu Jamiah Al-Asna umat Nabi Muhammad, mari bersama-sama jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi arsyadana an ila ta'atihi wa jazana an maksiatihi wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyati wa asyhadu anna muhammadar rasulullah i'tirafan bi nubuwwatihi wa salatu wa salamu ala man arsyad wa salatu wa salaman ala ashabihi wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Langsung saja Bu, untuk siang hari ini pada hari Senin saya akan menerangkan tentang wudhu. Kenapa kok wudhu? Padahal sekarang itu hari puasa. Wudhu ibu-ibu, wudhu itu adalah salah satu hal yang paling nampak kelihatan oleh manusia itu apa? Nyaman dan tidaknya, karena dengan orang yang sering wudhu enak dipandang satu, biasanya satu enak dipandang, nyaman, apalagi nanti kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi, ntar di yaumul qiyamah umatnya Nabi Muhammad itu akan bisa ditandai dengan adanya cahaya dengan bekas air wudhu itu. Makanya pada hari ini saya akan menerangkan tentang wudhu yang dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Wudhu itu ada yang fardu wudhu, ada yang sunnah wudhu, ada perkara yang membatalkan wudhu. Nah, jadi fardunya wudhu itu jadi harus diperhatikan ibu-ibu, walaupun sepele, karena nanti hal ini akan menyebabkan percaya dan tidaknya nanti di yaumul qiyamah. Kalau ada tanya, loh saya sering wudhu tapi kok nggak nyaman dilihat, ya berarti bukan wudhunya yang salah, tapi kurang benar saja untuk memperhatikan dalam wudhu, walaupun sepele ini Bu ya. Sangat diperhatikan sekali. Wudhu yang pertama Bu, fardunya wudhu itu ada berapa Bu? Ada 6. Yang pertama itu niat. Fardu itu harus ada pada wudhu itu. Yang pertama niat Ibu. Niat itu harus ada, karena agar wudhu itu sah itu haruslah niat itu adalah kita menyengaja suatu harus dengan pekerjaannya. Berarti ketika wudhu itu tempatnya di basuhan wajah. Jadi bukan kok kita membasuh telapak tangan itu niat. Nah, saya niat wudhu, bukan itu. Itu bukan tempatnya, bukan di situ. Tapi tempatnya itu ketika membasuh wajah. Nawa itu apa? Saya niat gitu. Itu hati-hati. Saya dulu itu ngertinya ya di telapak tangan, ya di pas pembasuhan tangan. Itu. Beda kalau puasa. Kalau puasa kan niatnya maghrib, puasanya besok. Beda. Kalau wudhu itu harus bareng dengan membasuh muka, wajah. Itu. Niat Bu ya. Selain itu ada fadilah niat Bu. Niat itu, kalau salah satu fadilah niat itu adalah hanya dengan niat, walaupun tidak mengerjakan. Contoh Ibu, besok saya niat memberi sodakoh kepada ibu ini.
sudah niat saja besoknya nggak melakukan itu sudah mendapatkan pahala gitu. Itu fadilahnya niat Bu. Kemudian yang kedua itu adalah membasuh wajah itu. Setelah niat membasuh wajah. Nah, itu. Jadi saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala, itu niatnya tuh. Jadi saya niat gitu Bu. Jadi pas membasuh muka. Nah, itu. Kemudian wajah, mana yang dianggap wajah? Apa satu belakang ini harus dibasuh? Itu. Ini diterangkan wajah itu kalau dari arah panjangnya sampai dagu bawah ini termasuk wajah Bu, harus dibasuh. Itu. Jadi kalau saya lihat Habib Umar itu ketika wudhu itu sampai sini. Jadi sampai bawah dahi. Dahi ini namanya dahi Bu ya, janggut ya. Dahi ini juga dibasuh. Tuh. Dahi sampai dahi sini, sampai ali-ali ini namanya Pak ya. Ali-ali itu juga harus dibasuh ini. Tuh. Itu sangat diwanti-wanti sekali. Itu adalah batasan wajah. Walaupun ada tompel biasanya Bu ya, ada rambut. Biasanya itu teman saya itu ada itu rambut harus dibasuh juga. Kalau terlalu tebal Bu, tebal gitu ya. Atau bapaknya yang janggut itu ya, kalau tebal. Kalau saya kan belum Bu, saya masih umur 18 tahun, masih lama Bu. Berjanggutnya masih lama sekali. Nah kalau tebal itu ya nggak harus sampai kulit gitu. Kalau tebal, kalau tipis ya ada tompel tipis itu kelihatan apa kulitnya yang dalam itu kelihatan, itu harus dibasuh. Itu harus dibasuh semua. Itu agar menjaga wudhu. Nah, itu Bu ya. Yang ketiga itu adalah membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Nah, itu. Jadi membasuhnya itu sambil digosok. Aduh, sulit. Jadi sambil digosok harus lebih dari siku-siku. Pokoknya harus lebih. Itu harus lebih. Dimanapun apapun itu, apalagi ketika ingin wudhu itu haruslah anggota kanan terlebih dahulu. Itu sunahnya. Itu agar cahayanya nanti di yaumul kiamah semakin terang Bu, seperti rembulan. Amin Allahumma amin. Seandainya juga terdapat deriji, jari tambahan, itu jari tambahan, terus ada Bu ya, tapi ya ada. Itu teman saya biasanya ada jempol itu di sini nambah 1, jadi 6, 11 jumlahnya berarti. Itu juga wajib dibasuh di sela-sela nih. Air itu harus sampai rata. Entah nanti sampai sela-sela jari atau entah nanti ada daging tumbuh di tangan. Itu harus sampai semua itu air itu harus merata. Itu. Terus kalau di bawah kuku biasanya kotor Bu, setelah gotong royong itu kan biasanya kukunya kotor Ibu. Itu ya sebaiknya dibersihkan. Masa kita menghadap Tuhan kotor ya, cat atau getah-getah karet yang masih nyangkut di tangan itu Bu. Banyak Bu ya. Pokoknya perkara-perkara yang bisa menghalangi air untuk sampai ke kulit gitu. Ya banyak, getah karet, ketat, terus dan seterusnya itu. Kemudian yang keempat fardunya wudhu itu adalah mengusap sebagian rambut kepala. Nah ini mengusap sebagian rambut kepala, apalagi semuanya dibasuh itu lebih baik, lebih bagus, biar cahayanya nanti nggak satu semuanya bersinar gitu. Tapi nggak bisa satu badan itu nggak bisa, soalnya
ya setengah-setengah yang di wudhu itu. Cara mengusapnya itu kalau untuk perempuan ya tinggal diambil air terus dibasuhkan ke rambut kepala. Tapi kalau untuk laki-laki itu ada caranya yang dipraktekkan oleh Habib Umar, itu ada caranya. Kemudian yang kelima yaitu adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah itu. Jadi yang fardunya wudhu yang kelima yaitu adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Apalagi ya seperti tadi, apalagi yang di kaki itu rawan kotornya. Setelah baru pakai sepatu boot itu lagi ke mana Bu? Sawah. Kalau nggak ada sawah ini Pak ya, nggak ada. Nah kok semua nggak ada itu. Jadi kalau wudhu itu sepatunya harus dilepas Pak, Bu, biar airnya sampai. Jadi wudhunya sepatunya harus dilepas, itu digosok-gosok biar bersih, biar kotorannya itu hilang semua. Itu kan banyak fadilahnya Bu. Kalau katanya itu wudhu, kalau orang yang menjaga wudhunya dengan benar-benar sekali, contohnya itu dokter pun kalah. Itu ada ceritanya, itu ada Bu. Ada orang ngengkel nggak mau, jangan sampai kena air, tapi ngengkel. Orangnya itu ngengkel Bu. Ngengkel itu bahasanya itu ngeyel, tetap malah wudhu terus sholat terus berdoa kepada Tuhan, alhamdulillah besoknya sembuh dari penyakit itu. Panas itu bisa meredakan, bisa reda oleh wudhu. Itu kalau memang hatinya itu telah digantungkan oleh Allah sangat berapa sekali. Ya Allah, mudah-mudahan dengan wudhu ini bisa menjadi wasilah penyakit ini sembuh. Itu diniati tenang di hatinya Bu ya, itu biar meresapi sambil menangis gitu biasa. Bismillah itu. Tapi insya Allah akan mengijabahi, apalagi ada malaikat di sebelahnya. Itu namanya malaikat rahmat Bu. Malaikat rahmat itu kalau katakannya Nabi, innal malaikah tu'aminu ala ma taqulun. Jadi malaikat itu selalu mengamini apa yang dikatakan oleh anak turun Adam. Jadi makanya ada istilah mulutmu harimaumu, itu sangat hati-hati sekali. Nah, itu yang ya kalau berkata ya yang baik-baik, yang sekiranya semoga nanti hutangnya lunas, amin. Malaikat amin. Semoga nanti mendapatkan uang 1 juta, amin. Mendapatkan mobil, itu Bu. Seperti Bu, 100 itu Bu, lupa saya, acara TV Family 100 bukan. Oh ya, buka pakai itu Bu. Itu banyak sekali. Itu makanya haruslah kita menjaga lisan, karena malaikat itu selalu mengamini apa yang kita ucapkan itu. Selanjutnya itu yang keenam itu harus urut Bu ya. Urut dalam wudhu itu harus urut, nggak boleh tangan setelah itu wajah, itu nggak boleh, karena yang keenam ini harus urut. Yang pertama itu adalah niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku, yang keempat mengusap sebagian rambut kepala, yang kelima itu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, yang keenam itu harus urut.
Ini hanya mengingatkan, Bu. Yang kefaduan yang keenam itu hanya mengingatkan kalau hal-hal yang dilakukan tadi itu haruslah urut biar sah gitu.